Kerajaan Melayu didirikan pada abad ke-7. Pusat pemerintahan Melayu pada awal berdirinya di Minanga. Akan tetapi, pada abad ke-13, pusat pemerintahan dipindahkan ke Dharmasraya. Kemudian, pada abad ke-15, dipindahkan lagi ke Pagaruyung. Kerajaan Melayu, atau juga dikenal dengan Melayu, merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di pantai Sumatera Timur. Nama Melayu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Malaya yang berarti bukit. Para ahli menyatakan bahwa pusat kerajaan Melayu berada di hulu Sungai Batanghari, Jambi. Raja yang berkuasa pertama, Srimat Trailokyaraya Maulid Husana Warmadewa pada tahun 1183 Masehi. Kerajaan Melayu pertama kali dipimpin oleh Srimat Trailokyaraya Maulid Husana Warmadewa dengan masa jabatan mulai dari tahun 1183 hingga akhir 1285. Pada masa kepemimpinannya dinyatakan bahwa Sriwijaya mengalami masa kemunduran, sehingga dipaksa untuk bersatu dalam satu kekuasaan. Hal ini kemudian juga menjadi alasan mengapa namanya tercatat juga sebagai Raja Sriwijaya. Kedua, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa pada tahun 1286 Masehi. Kerajaan Melayu pada tahun selanjutnya dipimpin oleh Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa mulai dengan tahun 1286 hingga 1316. Pada masanya, pusat dari pemerintahan berada di daerah Dharmasraya. Kepemimpinannya juga disebutkan dalam sebuah peninggalan prasasti Padang Roco. Perluasan wilayah kekuasaan hingga ke daerah Jawa menjadi satu prestasinya. Selanjutnya, Akarendrawarman pada tahun 1316 Masehi. Menggantikan Tuibunaraja, Akarendrawarman kemudian menempati kedudukan sebagai orang teratas dalam struktur kerajaan, yaitu raja, pada awal tahun 1316 sampai dengan 1347. Pada masanya, ibu kota berpindah dari Dharmasraya menuju Suroaso. Selama menjadi pemimpin, dibangun sebuah saluran pengairan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian sebagai satu pencapaian utamanya. Selanjutnya, Srimat Sri Udayadityawarma pada tahun 1347 Masehi. Raja selanjutnya ini menggantikan Adityawarman yang sempat menjabat sebelumnya pada tahun 1347 sampai dengan 1375. Sosoknya merupakan keponakan dari Akarendrawarman yang juga seorang raja sebelumnya, besar dan memiliki keturunan darah dari kerajaan Majapahit di Jawa. Saat memerintah, ibu kota dipindahkan dari Suroaso menuju Pagaruyung. Pada masa itu, pernah pergi ke Tiongkok 6 kali. Dan yang terakhir, Ananggawarman pada tahun 1375 Masehi. Pada tahun 1375 sampai dengan 1417, kedudukan tertinggi kerajaan diduduki oleh raja selanjutnya yaitu Ananggawarman. Pada masanya, ibu kota sudah dipindahkan ke Pagaruyung oleh pemimpin sebelumnya. Namun, pada saat kepemimpinannya berlangsung, desakan dari Majapahit menjadi satu teror utama, walaupun akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah sepeninggalannya, Melayu mengalami kemunduran. Masa kejayaan Melayu. Kerajaan Melayu mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan di bawah komando Raja Adityawarman, di mana pada saat itu pusat kotanya berada di daerah Hulu Batanghari. Berbagai kemajuan perekonomi terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam unggulnya yaitu emas. Olahan dari barang tambang tersebut dimaksimalkan sebagai alat utama untuk menjalankan kehidupan. Selain perekonomian, perluasan wilayah kekuasaan juga dilakukannya setelah mendapat kedudukan sebagai pemimpin utama dengan otoritas penuh yang disandarkan atas kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan dikatakan pula bahwa Sriwijaya sempat dipaksa untuk bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Masa keruntuhan atau kemunduran. Setelah mendapati masa kejayaan bersama Adityawarman,
Pada masa selanjutnya kedudukannya mengalami naik turun, hingga akhirnya dipaksa berkali-kali untuk mundur dan meninggalkan wilayah kekuasaannya kepada para sekutu. Beberapa hal yang menjadi faktor keruntuhannya meliputi: 1. Banyaknya kerajaan baru. Sebagai kerajaan tertua yang pertama ada di dataran Sumatera, memang pada awalnya mendapati kedudukan yang sangat strategis ditambah dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncullah kerajaan-kerajaan baru di sekitar area kekuasaannya, di mana hal ini menjadikan kedudukannya semakin terdesak dan mengalami banyak tekanan. Selain karena adanya kerajaan-kerajaan baru, perekonomian juga mengalami penurunan. Setelah merasa terdesak dengan munculnya kerajaan baru di sekitar wilayah kekuasaannya, kemudian kehidupan ekonominya juga ikut terkena imbasnya. Penguasaan atas pelabuhan yang menjadi sumber utama dari perdagangannya telah dikuasai oleh Sriwijaya, sehingga pendapatan menjadi berkurang. Lambat laun kekuasaannya menjadi melemah dan mendapati sebuah kekalahan. Berikut merupakan prasasti dan bukti peninggalan sejarah dari Kerajaan Melayu. 1. Prasasti Grahi. Prasasti Grahi merupakan prasasti yang berisi perintah Raja Dharmasraya pertama kepada Bupati Grahi, Mahesanapati Galanal, untuk membuat arca Buddha. Kemudian sang bupati mengutus Merapen Sri Gnano untuk membuatnya. Selanjutnya, Prasasti Padang Roco atau Arca Amogapasa. Prasasti ini diberikan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari kepada Dharmasraya pada masa Sri Mati Buana Raja Mauliwarmadewa. Prasasti ini tertulis dalam Arca Amogapasa dan membahas tentang harapan Singasari agar Dharmasraya selalu bahagia. Prasasti ini menceritakan bahwa tahun 1200 Saka atas perintah Raja Kertanegara dari Singasari, sebuah Arca Amogapasa Lekaswara dipindahkan dari bumi Jawa ke Suwarna Bumi untuk ditegakkan di Dharmalaya. Yang ketiga, Prasasti Surwaso. Prasasti ini juga disebut dengan Prasasti Batu Bahapek yang berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Dijelaskan bahwa Prasasti Surwaso berisi keberhasilan Aditya Warman telah menyelesaikan pembangunan saluran air yang proyeknya sudah dimulai sejak era sebelumnya, Srima Sri Arkarendra Warman. Hal ini dijelaskan oleh J. G. D. Casparis dalam Kerajaan Melayu dan Aditya Warman 235-256. Saat ini prasasti masih berada di lokasi penemuannya dan telah diberi atap tradisional Minangkabau untuk melindungi, serta berada di bawah pengawasan BPCB Batu Sangkar. Dan yang terakhir, Prasasti Kubu Rajo. Prasasti ini ditemukan pada 1877 di Kubu Rajo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Situs sejarah ini mengandung puji-pujian terhadap Raja Aditya Warman yang dituliskan dalam bahasa Sangskerta. Itulah sejarah dari Kerajaan Melayu dari masa kejayaan sampai dengan masa kemunduran, serta prasasti atau bukti sejarah Kerajaan Melayu.